datang di podcast Lentera Muda, ruang di mana kita menyalakan cita-cita anak bangsa dan juga cerita-cerita yang menginspirasi kita. Bareng aku, Clarissa Briliana Tobing. Dan aku Cleon, dan aku Anggita. Nah, sebelum kita mulai nih ya, nih samping gua ada 2 orang nih. Entah dari mana, duduk di sini. Ya, kita kenalin dulu lah. Dan swell banget. Dari yang ini, namanya siapa sih? Halo semuanya, perkenalin nama gue Rinaldi Prawira yang sekarang kelas 11 dengan kesibukan kerjain tugas fisika. Bentar ini. Oke. Kita belum nanya nih. Kok lu udah bilang sibuk ngerjain fisika? Udah semangat banget berarti ya. Menjalankan prepare ya. Ya udah, Tahu pertanyaan ke depan. sebelahnya. Nih, Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Nama saya Rijat Ayu Putra Bagus. Saya kelas 11 SMA. Ya, sibuk apa nih? Ditanya nih kan. Bagus berarti nih. Tanya apa nih akhir-akhir ini? Ya. Saya mengikuti organisasi di sekolah yang kemungkinan bakal mengadakan lomba, jadi padat gitu. Ya. Terus ada improvisasi dengan adanya TKA. Jadi kerja ekstra gitu. Ya. Persiapan ya. Persiapan. Kita Ini belajar juga harus di Iya di belajar dari. Nah, bener banget teman-teman. Jadi hari ini tuh spesial banget karena podcast ini diadain karena ada suasana yang masih terasa banget. Suasana apa tuh kira-kira? apa ya? Apa nih? Hari Ibu. Oktober. Salah. 28 Oktober. Ulang tahun gua. Happy birthday. Thank you. Guys, Sumpah Pemuda. Ya. Keren. Jadi semangat Sumpah Pemuda itu gak cukup cuman kita pahami secara teori, tapi kita juga harus bertindak secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, benar tuh. Semangat gak harus cuman dikenang, tapi harus kita laksanakan lah dari aksi nyata, lewat perjuangan, lewat pikiran, dan lewat mimpi. Nah, jadi untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol nih sama mereka berdua. Jadi gimana nih kalian? Lagi apa hubungan apa sih yang bisa kalian ambil dari Dari Sumpah Pemuda itu tuh. Kalian boleh ceritain. Sayang lah. Dari mana dulu nih? Ya, dari siapa Dari nih? yang warna. Nih lu berdua apa kamar sebelah nih? Ayo. Kalah. Kalau menurut aku Sumpah Pemuda aku teh menurut gua Santai aja. nggak formal. Iya. Kalau menurut gua Sumpah Pemuda itu adalah tentang identitas. Gua ngambil tokoh tentang Tan Malaka deh misal. Ya. Dulu dia berjuang buat bangsa ini dengan pikirannya, dengan ideologi dia, dan sekarang tugas kita adalah bikin ide dan karya yang memerdekakan diri sendiri ataupun bangsa kita juga lah gitu. Jadi kalau gua sendiri dengan apa ya namanya ya? Gue selalu berusaha lah untuk bisa minimal memerdekakan diri gue sendiri atau masyarakat gitu. Yang paling kecil kan dari diri kita sendiri gitu ya. Oke. Keren. Mantap. Jadi sifat sikap dari pahlawan itu nggak cuman kayak Ray pahamin doang, tapi dia juga merealisasikannya, ya nggak sih? Terus Betul. berdampak juga. Keren. Oke, bisa lanjut. Kalau buat saya, Sumpah Pemuda itu bukan cuma tentang persatuan, tapi juga keberanian. Setuju. Kita kan sudah melalui zaman modern ya. Kalau kita ambil lagi di tahun 1928, anak-anak muda seumuran kita itu udah berani bersumpah buat tanah, air, satu bangsa dan satu bahasa. Menurut gua itu keren banget. Tapi kita kenapa tidak bisa meneruskan hal seperti itu? Masih banyak orang yang menganggap remeh Sumpah Pemuda dan lain-lain. Saya sih ingin ngidupin itu lewat cara yang sederhana, kolaborasi dengan sekolah,
atau dengan Kontribusi gitu ya. kontribusi gitu. Habis itu ngebuat lingkungan yang baik buat sekitarnya. Karena menurut gua itu semangat bersatu itu tetap relevan, cuman medianya aja yang berbeda. Nah, setuju banget tuh gua. Jadi kalau dulu kan mereka lewat kongres pemuda ya kan. Sekarang udah perkembangan zaman, kita lewat aksi nyata lah, lewat komunitas komunikasi sih. Karena harusnya sama zaman juga kan. Betul. Aja. Tapi jujur aja ya, ngomongin tentang perjuangan itu pasti nggak gampang ya. Iya, Tapi betul banget tuh. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasa capek, dan kalian tuh pernah nggak sih perjuangan kalian tuh ngerasa sia-sia, nggak ada hasilnya? Sering banget. Kadang gue ngerasa kalau gue itu kalah sama waktu. Tugas numpuk, habis itu target belum tercapai, terus orang bilang sama gue itu kalau gue itu terlalu idealis. Oh gitu. Ya, tapi setiap kali gue inget semangat Budi Utomo yang lahir dari anak muda yang gak punya apa-apa kecuali tekad, gue semangat lagi karena gue ngeliat tuh kekurangan itu nggak harus jadi halangan, tapi jadi motivasi untuk menggapai sesuatu yang lebih besar. Keren. Mantap banget. Jujur keren. Ya. Jujur. Mereka aja bisa mulai tanpa fasilitas masa kita yang kita miliki sekarang gitu loh. Jadi Masa kita enggak gitu. iya. Benar. Jadi justru mereka tuh pas di zaman itu banyak keterbatasan kan. Iya, betul. Kita yang lebih muda, kenapa kita malah ngerasa terhambat gitu loh? Padahal zamannya udah Modern. Modern, betul. Apa Kalau gimana Mr. Leon? Pacarnya lu. Apa sih gue di sini? Ya. Gimana? Ya, jadi inilah klimaksnya lah ya. Jadi semangat pemuda itu diujinya bukan pas kita berjuang, tapi pas kita lagi gagal Iya, diujinya. gitu. Lu apa? Yon, aduh. Ya dari pertanyaan tadi ya, ya pernah nggak sih gagal ya? Pernah lah. Gitu kayak aku juga dulu pernah ikut lomba aja nih, ada latihan segala macam, tapi gagal. Tapi itu nggak bikin semangat gue patah Jangan lah. ketawa. Kenapa tuh nadanya melenceng bukan? Nggak, ada yang lebih baik daripada gue. Lebih baik. Tapi itu nggak membuat lu jadi udahlah gue Iya. nggak usah ikut lagi, nggak gitu. Enggak lah. Oke. Enggak dong. Lu berarti langsung apa ya? Lu belajar dari Ada- kesalahan lu kan. Enggak lah. Ya, dilanjutin. Termotivasi. Yes. Gila. Lu mulai paling tomat lu. Nah, lanjut. Gimana nih? Jadi Nih, sekarang aku penasaran nih. gimana tuh? Penasaran apa tuh? Nilai perjuangan apa yang paling kalian rasain dan kalian bawa dalam kehidupan sehari-hari? Yang gue bawa itu biasanya disiplin ya. Karena Dari apa? Dari pahlawan kita Budi Utomo. Iya, belajar tepat waktu. Ya. Karena setiap waktu itu sama dengan emas. Lu Word of the day. ngelewatin 1 detik, 1 menit sama aja lu kehilangan emas. Karena Berapa gram? Ini masih bisa dikeluar sih. Masnya berapa gram? Aduh. karena kesempatan itu nggak pernah kita tahuin kapan bakal datangnya dan kapan bakal munculnya. Oke. Intinya kita harus memanfaatkan kesempatan dengan benar, dengan baik ya. Iya. Tuh. Ya, Boleh. gua. Yes. Ya kalau buat gue sih nilai apa yang gue ambil ya nilai pantang menyerah lah. Karena Tan Malaka juga dia kan setahu aku ya dia bukan orang yang berkecukupan juga kan. Iya. Dia akhirnya pergi ke luar negeri, dia juga nggak patah menyerah kan di sana, dia dibantu sama tetangga-tetangganya kan di situ. Ya itu sih yang termotivasi dari aku, kayak ikut lomba aja kalah ya udah gitu. Jadi kan dijadikan pembelajaran saja. Yes. Yoi. Terus yang gua tahu juga dari Tan Malaka, dia tuh berani untuk berpikir
berpikir beda ya. Iya, berpikir beda. Itu ada nilai positif yang bisa kita ambil. Kita harus berani untuk berpikir kritis dan juga nggak usah kayak kita meragukan diri kita sendiri, ya nggak sih? Jangan FOMO-FOMO lah. Jangan FOMO lah. Gitu lah. Oke. Kenapa Gimana ya? Mr. Cleon? Ya udahlah. Nih kita udah ngobrol panjang banget nih ya. Ini sebelum dua orang ini gua keluarin. Waduh, jangan. Sabar. Ya, Belum boleh lah waktunya. kasih kata-kata atau quotes buat orang-orang di luar sana Iya. yang sedang berjuang. Siapa tahu ngedengar, oh iya Renaldi pernah ngomong gini, terus lupa lagi kan? Enggak, maksudnya berjuang. Atau masih di Jatayu, ya silakan. Ada kata-kata dari kalian. Gue dulu ya, dari gue dulu. Ya, boleh. Berjuangan itu Wih, gila keren banget, Cok. Belum. Nih, mereka yang keluar apa lu yang keluar nih? Lo ini deh yang keluar. Oh, aja boleh. Pokoknya dia yang punya rumah guys. Oh, iya. Gini, sama hotel nih gitu. Maaf seandainya. Oke, lanjut. Oke. perjuangan itu nggak harus selalu dari yang besar. Kita bisa mulai dari yang langkah kecil. Karena untuk memulai sesuatu kita harus melakukan kesalahan terlebih dahulu. Nggak mungkin kita langsung menjadi sesuatu yang besar. Ya, betul. Kalau kita ambil contoh, kita lihat konglomerat yang lainnya. Mereka kan pasti kalau misalnya mau ngebangun bisnisnya kan pasti ada jatuh naiknya. Iya. Gitu. Oh, Mau jadi konglomerat. Enggak, tapi Mau jadi apa? mau jadi apa? mau jadi orang. Rok. Keluar lu. Enggak, bukan lu. Oh, Salah. Dan Lanjut. itu gue menyimpulkan kalau misalnya ingin memulai sesuatu itu harus dari yang kecil terlebih dahulu. Iya, Jangan betul. terlalu bermimpi yang tinggi. Karena sesuatu yang dimimpikan terlalu tinggi, tiba-tiba lo masuk tapi nggak sesuai ekspektasi, lo bakal jatuh dan nggak menyentuh itu lagi. Ya, intinya kita harus setia dalam perkara kecil guys. Kalau kita setia di perkara kecil, itu kita bisa ke perkara besar. Karena nggak mungkin langsung besar dari kecil-kecil dulu, ya nggak sih? Iya. oke, jujur dalam sini. Ya, banyak tuh hati banget gak sih, anjay? Kayaknya Jangan lupa dicatat guys quotes. Di bawah ini. kayaknya udah cukup kali ya. Kita pakai semuanya. Yuk, terima kasih semuanya. Sian. Sisa menit terakhir lu udah. Ayo. Apa nih? Kata-kata. Jangan sia-siakan loh, dia udah kita bayar guys. Oh iya. Iya. James. Ketahuan kan jadinya. Terus kan juga ketahuan gitu. Tahu. Iya. Oke. Gimana nih? Kalau menurut gua, kalian tuh jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi. Karena bangsa ini bisa jadi dan merdeka itu karena mimpi besar para pemuda. Tapi jangan cuma mimpi. Sepakat. Jadiin prakteknya juga dilakuin Nah, gitu. betul. Jangan cuma mimpi. Mimpi. Oh. Udah. Gimana nih? Ya. Udah Ya, udah banget ya. mateng ya. Mantep banget. Daging banget. Daging. Gaji. Waduh. Lemah. Gaji gue mau yang ini. Beda lagi nih. Beda lagi nih. Kita belum digaji nih. Kan kalian mau gaji kan? Iya, kalian yang gaji. Lo masih nunggu bayaran ini? Bayaran. Emang dibayar berapa ya, Mas? Gua Jangan gitu, jangan spill. gua ngundang lu dua aja pakai merpati gua. Pakai kota gua. Oke. Boleh ditutup Mr. Cleon. Kita sampai di sini. Ya, terima kasih buat Mas Rija Tayu dan ya itu dia. Udah Siapa? Mas Dipikir-pikir 2R ya. Double R. 3R lu, recycle. Lucu lah kayak gitu. Mas Renaldi ya udah mau punya kesempatan buat Iya. ngumpul bareng kita nih. Udah meluangkan waktunya ya. Podcast ya. Iya. Nih maaf banget ruangannya seadanya, lu nggak bayar juga. Maaf banget ya. Gua Bayaran gimana sih? Namanya ada bayaran ya. lu baca lagi suratnya, nggak ada bayaran. Kesel gue dari sini. Ya sekian dari Iya. acara hari ini ya. Lentera Muda. Ya. Yang bikin acara juga lumayan. Iya, lihat Ya sampai jumpa di episode Iya, berikutnya terima kasih nanti. teman-teman. Jadi
walaupun kita ngobrolnya santai gini, tapi kita berharap maknanya tetap bisa diserap ya. Tuh. Sekian dari podcast Lentera Muda. Jangan lupa untuk nonton di episode selanjutnya, bakal ada lagi kok. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, saling tap-tap lah ya. Bye. 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 Bye.